sekalian serta yang melihat acara ini, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ada di hari yang ke berapa sekarang? Hari yang ke 18. Alhamdulillah. Berarti kurang 2 hari lagi kita akan menginjak 10 hari yang terakhir. Anak-anakku sekalian, tema yang Mr. Awan rasa tepat untuk memandu kita di 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Jadi 10 harinya itu dibagi 3, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian 10 hari yang ketiga. Berarti kurang ya. 10 hari yang ketiga ini ada banyak keutamaan. Lah, 10 hari pertama ada banyak keutamaan enggak? Ada. 10 hari yang kedua ada, 10 hari yang ketiga ada. Lah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama di 10 hari yang terakhir berarti tanggal 21 Ramadan, 22, 23 sampai akhir nanti. Apa yang utama di situ? Apa yang baik di situ? Kalau puasa iya. Kemudian yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar. Udah tahu ini yang kelas 4, yang kelas 5 ini mungkin sudah pada dengar ya. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu diambil dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadar. Lail, apa bahasanya? Lail. Lail itu artinya adalah malam. Al-Qadar, Al-Qadar itu yang ditentukan atau malam yang mulia. Bahasa lainnya adalah mulia. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Makanya kalau kita nyebut malam Lailatul Qadar, lah malamnya 2 kali dong. Malam kemudian Lailah juga malam. Malam-malam Al-Qadar, enggak. Cukup aja. Kalau malam Al-Qadar, kalau Lailatul Al-Qadar. Dah, gitu aja ya. Lah, keutamanya apa? Keutamaannya apa? Lah, Allah Subhanahu wa taala, ini kedengeran gak ini ya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu? Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Kemudian dijawab lagi oleh ayat ini. Jadi ini pertanyaan yang ingin menerangkan maksudnya. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tapi bacanya Lailatul Qadari khairum min alfi syahr ya. Lailatul Qadar, ternyata malam Al-Qadar ini adalah lebih baik, khair min alfi syahr, dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ada yang coba ngitung? Setahun itu 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? Mister Danang tahu nggak ini? Yang ada di studio ini berapa tahun ini? Ada 83 tahun 4 bulan. Ada yang nebak segitu? Enggak, nebaknya 84 tahun. Ada yang enggak nebak ya? Tuh, jadi beribadah 1 malam di sholat, misalnya sholat itu bagaikan sholat 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan sholat tarawih misalnya. Kemudian ketika kita baca Quran biasa aja, tapi ibadah kita baca Quran itu seperti ibadah 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih baik. Mantap ini. Nabi Nuh aja itu, Nabi Nuh usianya itu, Nabi Nuh adalah berapa? 950 tahun. Ya kan? Berdakwahnya jadi 950 tahun itu. Itu dakwah yang mulia. Itu bisa kalah kalau kita misalnya nih tahun ini dapat, tahun besok dapat Lailatul Qadar, berikutnya 10 tahun aja udah seperti 830 tahun. 10 kali, apalagi kalau 20 kali lah, bisa melebihi ibadahnya. Iya, inilah maka
ibadah ini mencari atau mengintai ataupun menunggu malam Al-Qadar ini ibadah yang dianjurkan. Makanya berlomba-lombalah untuk mencari malam Al-Qadar ini. Diterangkan di sini Al-Qadar itu adalah malam penentuan sebenarnya. Allah itu menentukan takdir, rezeki, ajal dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun itu. Tapi juga ketika kita beribadah di tahun itu, maka dilipat gandakan nilai pahalanya. Terjadinya kapan? Di bulan Ramadan. Kapan datangnya? Di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, ini artinya ya, artinya, carilah di malam-malam ganjil di 10 yang terakhir. Ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Carilah berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Kebanyakan para ulama mengatakan malam 27, tapi 25 pun bisa, ataupun di luar itu juga bisa jadi. Kok nggak ditentukan saja? Iya, inilah hikmahnya apa? Hikmahnya biar kita mengisi seluruh malam bulan Ramadan itu dengan kebaikan. Karena apa? Di luar Al-Qadar saja itu sudah dilipat gandakan, apalagi dapat Al-Qadar. Inilah ya, luar biasa. Kemudian terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya jelas, caranya ada 2. Lah ini di catatan kalian nih ya. Catatan kalian. Cara agar mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Ulangi lagi nih. Cara agar mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Satu kali lagi, ya. Nanti ditulis di buku jurnal. Ada kan ya di buku ya? Ya ada itu. Di hari Senin. Cara mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Ada 2. Satu I'tikaf. Tulisannya gimana Mister? Udah terserah. Tulisannya ITIKAV. I'tikaf. Tapi I-nya harus ada kalau ini ada koma di atas ya. I'tikaf. Itu ain ya. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Ada yang tahu apa enggak ini? Nah. Ada yang jawab, Mister? Enggak ada. I'tikaf. Yang namanya i'tikaf, saya enggak ada langsung nih. Yang namanya i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Yang namanya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Berarti diam saja, Mister? Yo enggak. Maksudnya di situ adalah tetap berada di masjid dalam waktu tertentu. Tidak ditentukan. Maksudnya bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi para ulama mengatakan minimal 1 hari. Walaupun ulama lain mengatakan enggak harus satu hari. Misalnya 3 jam ataupun itu juga boleh. Tapi i'tikaf ini dianjurkan agar apa? Agar kita mendapatkan keutamaan dari malam Al-Qadar. Bayangkan ketika ada malam Al-Qadar, kita sedang beribadah di masjid, kita sedang sholat di masjid, luar biasa. Wah, kita dapat keutamaannya. Ya ini banyak nih jawabannya nih, berdiam diri di masjid, luar biasa, barakallah. Kemudian ini di sini ada Muhammad Fitra juga benar nih. Kemudian sampai mana tadi? Yang pertama yaitu caranya adalah dengan i'tikaf, berdiam diri di masjid. Ngapain itu di masjid? Salat tarawih. Lah tarawihnya sudah selesai. Baca Quran. Baca Qurannya sudah selesai. Berzikir. Zikir sudah selesai. Sebenarnya belum selesai ya. Bosan mungkin dia. Udah lelah berzikir. Ganti lagi dengan berdoa, istighfar. Seperti itu terus. Bosan lagi kayak gitu, ngantuk, wudu. Jadi i'tikaf itu, tapi kebanyakan misrawan lihat itu i'tikaf kadang-kadang nengok ke masjid tidur orangnya. Lah i'tikaf kok tidur sih? Ya nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya istilah i'tikaf ini dengan banyak kegiatan-kegiatan ibadah. Itu yang pertama.
Dengan iktikaf. Yang kedua adalah dengan cara beribadah di rumah. Wah, karena apa? Nggak mungkin juga sekarang mesti digembok, mesti ditutup ya. Sebenarnya nggak usah ditutup ya. Yang penting nggak usah ada kegiatan gitu aja. Apa-apa ya. Lah, kalau kita tidak bisa ke masjid, apa yang kita lakukan? Ya beribadah sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu membangunkan keluarganya untuk beribadah. Aikodo ahlahu. Jadi Nabi itu membangunkan keluarganya, istrinya tentunya istrinya, kemudian seluruh keluarganya. Wa ahya lailahu, kemudian dia menghidupkan malamnya, nggak diisi dengan tidur. Untung sekarang nggak ada bola ya. Dulu itu Ramadan kemarin Mr. Heran itu menghidupkan Ramadan itu dengan cara apa? Nonton bola ya gimana? Nggak ada itikaf itu dan nonton bola ya. Kemudian mana tadi ya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini ya mengencangkan ikat pinggangnya, artinya apa? Dia bersungguh-sungguh ketika sholat tarawih ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan di rumah, ibadah apa yang bisa dilakukan di rumah itu banyak. Sholat tarawih di rumah, sholat tarawih bisa di rumah, bisa. Kemudian membaca Al-Quran bisa di rumah. Jangan jadikan rumahnya itu seperti kuburan. Kenapa? Karena rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang tidak pernah dibacain Al-Quran, nggak pernah baca Quran di situ, nggak pernah sholat di situ, ya isinya apa maaf ya, tapi di anak-anak kalimanya mudah-mudahan nggak ada ya. Isinya kadang rumah itu isinya musik dangdut doang. Allahu Akbar, kacau ini kan. Makanya hidupkanlah hikmah. Mungkin kalau Mr. Awan menyebut salah satu hikmah ada COVID-19 ini membuat rumah itu tidak seperti kuburan. Wah, sekarang Mr. Awan kemarin lihat nih, naik motor lewat, ayahnya jadi imam di depan, kemudian anaknya dua di belakang, kemudian ibunya di belakang lagi. Sholatnya di luar rumah karena di dalam panas gerah ya. Kelihatan kan jadinya alhamdulillah. Inilah rumah tidak dijadikan seperti kuburan, sepi. Pokoknya kalau nggak musik dangdut ya marah-marah, Allahu Akbar ya. Ini susah ini kalau. Tapi kan ketika rumahnya itu rame, ada habis sholat tarawih baca Quran, Masya Allah, mantep ini ya, mantep. Nah inilah mungkin Allah sedang menegur kita ya, menegur kita biar apa? Biar kita betah di rumah, diisi dengan ibadah. Terus nilainya apakah sama dengan yang di masjid? Sama. Karena Rasulullah SAW pun ketika Ramadan ini kadang di masjid, kadang juga di rumah. Jadi nggak harus ini tikap harus di masjid. Kita ya boleh kalau memang memungkinkan ya, silahkan di masjid. Tapi di rumah pun tidak kalah utamanya. Itu seperti itu. Nah, jadi ada dua ya cara agar kita mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar ini adalah yang pertama dengan i'tikaf di masjid, yang kedua adalah beribadah sebanyak-banyaknya di rumah. Itu ya. Jangan di rumah, jangan sampai nih anak al-hikmah sih kayaknya sih nggak ada ya. Itu diisi dengan main game. Jadi dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai buka, habis buka itu isinya adalah main game. Apa game apa? Cacing ya. Kalau nggak game cacing, game PUBG. Aduh, kacau ini ya. Kalau nggak PUBG yang lainnya Allahu Akbar. Kalau nggak itu TikTok, Allahu Akbar. Kacau semuanya ini ya. Dah. Makanya jangan diisi dengan itu, isi dengan, makanya ada 5 habit kan, ada 5 kebiasaan yang sudah ini belum pada sholat duha belum, yang belum sholat duha nanti setelah ini sholat duha, yang belum baca Quran, yang ikro ya, jangan sampai ini belum sholat duha main game sudah, Allahu Akbar. Ataupun ada yang ini apa namanya
puasa itu isinya tidur. Jadi habis subuh tidur dia. Habis itu duhur bangun. Habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Allahu Akbar. Malamnya ngapain? Malamnya main game. Oh, ini tidak benar ya. Jangan seperti itu. Ya, itu pembahasan pertama di 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir nanti ya, berarti 2 hari lagi. Itu adalah mengintai ataupun menunggu datangnya malam Al-Qadar. Dengan apa? Dengan cara iktikaf dan beribadah di rumah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang itu yang dicatat ya, yang dicatat di buku kalian itu adalah pertama cara mendapatkan atau cara agar mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar adalah dengan iktikaf, berdiam diri di masjid, tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana. Nanti buku panduannya kalian cari sendiri kalau kurang jelas ya. Kemudian yang kedua adalah beribadah di rumah. Kemudian alhamdulillah ini yang suka ngaji di rumah nih ya. Yang kedua adalah zakat fitrah. Bersama gambarnya ya, misalnya ada ya. Ada zakat fitrah. Ini juga ibadah yang dianjurkan di 10 hari yang terakhir. Nah, zakat ini Serawan terangkan ya, mudah-mudahan yang kelas bawah paham ya. Mudah-mudahan yang kelas bawah paham ini. Zakat. Berarti zakat fitrah ada 2 kata, ada zakat dan fitrah, ataupun ada yang menyebutkan zakat fitri. Yang kedua ini yang Mr. Awan suka nih. Yang pertama juga suka, tapi yang Mr. Awan suka itu yang kedua, zakat fitri. Zakat fitrah benar-benar ya. Zakat fitrah itu pun benar. Ada dua penamaan. Zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat sendiri artinya adalah tumbuh, berkembang, ataupun memperbaiki as-shalah, ataupun mensucikan. Berarti kata lain dari zakat mensucikan. Iya. Jadi harta yang diberikan untuk zakat itu sebenarnya hartanya akan bertambah, akan tumbuh. Lah bukannya berkurang, Mister? Enggak. Harta yang kalian berikan itu yang tetap. Misalnya kemarin sama Mr. Andi dijelaskan juga kan masalah ini kan. Harta yang kalian berikan itu yang tetap. Karena apa? Misalnya kalian punya duit 20.000 misalnya. Enggak apa. Oh. Duit 20.000. Mr. Andi bawa duit enggak ini ya? Yes. Misalnya ada duit 50.000 ini. Duit 50.000 ini ada yang mau. Duit 50.000 ini kalau kita gunakan untuk beli gorengan, gak enak banget ini gorengan kalau untuk buka puasa ya, sama apa? Senengan kalian kolak. Kolak apa bihun nih. Ini nanti bisa habis. Habis. Tapi kalau kita berikan, ini justru yang akan kita temui nanti di akhirat. Dan dia akan bertambah pahalanya, bertambah berkahnya. Ini duit yang 50.000 kalau kita berikan. Tapi kalau untuk kita pakai sendiri, habis. Apalagi kalau untuk perempuan nih, beli jepitan rambut misalnya kan, dapat berapa ini? Lama-lama juga rusak, habis hilang. Tapi kalau kita berikan, dia akan tumbuh, kemudian akan memperbaiki kita, pahala kita bertambah. Inilah. Makanya kemarin Al-Hikmah ada baksos. Biar apa? Biar uang kalian itu tumbuh, biar uang kalian itu bertambah. Dengan apa? Dengan sedekah ini. Karena apa? Zakat ini termasuk sedekah ya. Kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Yang pertama zakat tadi. Kemudian yang kedua adalah fitrah dan fitri. Fitrah itu artinya adalah awal penciptaan. Artinya apa? Zakat fitrah ya. Awal penciptaan. Artinya apa? Zakat fitrah ini adalah pemberian agar harta bertambah dan untuk mensucikan jiwa dan badan. Agar apa? Agar kita kembali ke fitri. Itu kembali ke fitrah. Fitrah itu kan seperti kita diciptakan. Itu bayi lahir itu kan punya dosa kan? Bayi baru lahir emang langsung punya dosa? Enggak kan? Karena ada orang-orang Nasrani itu menganggap bahwa
ada dosa turunan ya Mister Danang ya. Setiap orang itu memikul dosa. Allahu Akbar. Tidak. Di Islam tidak ada dosa turunan ya, tidak ada dosa turunan. Lah, setiap orang lahir itu suci fitrahnya. Lah itulah. Maka ketika kita selesai Ramadan ini sudah menunaikan zakat fitrah, diharapkan jiwa kita, dosa kita itu nggak ada lagi. Kita seperti bayi baru lahir. Inilah yang disebut dengan zakat fitrah. Ada dalilnya, ada. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakatul fitri. Jadi zakat fitrah tuhratan lisaimin. Jadi mensucikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa, minal lahwi, dari perkataan lahwi itu bukan perkataan, lahwi itu adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi puasa Ramadan jangan-jangan kita isi dengan perkara-perkara yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Misalnya tadi itu main game, apa manfaatnya main game? Apakah itu menambah kecerdasan? Apakah itu menambah pengetahuan? Ya ora, enggak. Itu perkara yang sia-sia. Makanya padahal waktu itu kan dihitung kan, waktu itu untuk apa? Dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Lah kalau untuk sesuatu yang sia-sia bagaimana? Bahaya kan? Makanya ada zakat fitrah yang menutupinya. Kemudian warrafas, perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor. Ini juga tidak boleh ya. Kemudian wa tu'matan lil masakin. Kemudian ini juga menjadikan makanan bagi orang-orang miskin. Jadi untuk pemberinya itu bisa mensucikan jiwanya, untuk yang menerimanya itu adalah untuk dimakan, rezeki bagi dia. Itulah ya. Itulah. Makanya itu yang pertama zakat fitrah. Kemudian yang makna yang kedua adalah zakat fitri. Ini yang Misrawan suka ini, zakat fitri ini ya. Apa artinya zakat fitri? Nah, mana tadi? Ya. Zakat fitri ini adalah zakat karena fitr. Apa itu fitr? Fitr itu artinya adalah berbuka. Zakat karena berbuka. Kenapa kok berbuka? Karena sudah masuk ke Idul Fitri. Idul itu kan artinya adalah pengulangan. Jadi sudah masuk hari raya Idul Fitri, makanya ada yang harus dikeluarkan, yaitu zakat fitri. Ya itulah maksudnya. Ya. Maksudnya adalah zakat fitri. Mungkin yang kalau kalian lebih suka yang pertama ya zakat fitrah penamaannya ya. Enggak apa-apa. Zakat fitri karena berbuka. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kalian zakat fitri. So'an min tamrin, so'an min tamrin, satu so' dari tamar. Ada gambarnya so' ya di situ ya, kalian ada lihat? Itu adalah ukuran satu so'. So' min tamrin. Au so'an min syairin, ataupun satu so' dari syair, gandum. Itu ada gandumnya itu ya, ada gambarnya kan di situ kan ya, ada tamar, ada gandum. Kemudian di situ ada gambar beras juga ya, Mister ya. Ya. Ada gambar beras juga di situ. So ini ukuran, kalau kita itu mungkin liter ya, tapi kalau liter itu nggak sama. Ini ukuran yang biasa dipakai oleh orang-orang Madinah, orang Mekah, kemudian orang Jazirah sana, itu biasanya pakainya sok, ngukurnya itu pakai sok. Jadi lah Indonesia nggak pakai sok ukurannya, kita pakainya liter sama timbangan kiloan kan. Nah, kemudian gandum juga gandum enggak ya, tamar makanan pokok enggak. Tamar sama gandum itu cemilan kalau di kita ya, bukan makanan pokok. Lah padahal kita di sini itu adalah pokok, makanya gimana? Lah para ulama sudah membagi, nanti kita jelaskan lagi ya.
Sampai mana tadi hadisnya? Min tamrin awsa'an min syairin alal abdi, untuk hamba, untuk orang yang nggak merdeka. Jadi dulu itu ada hamba, ada budak ya, pembantu tapi dimiliki. Kemudian wal hur, dan orang-orang yang bebas, merdeka. Sama kayak kita ya. Kemudian untuk zakari, untuk laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wasohir, dan orang-orang anak-anak kecil, dan kabir, orang-orang yang dewasa dari kaum muslimin. Wa amara biha, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan antu ada untuk menunaikannya sebelum khurujinna, sebelum keluarnya manusia ila sholat, untuk sholat, di hadis riwayat Imam Bukhari. Itu seperti itu. Jadi Mr. Awan tegaskan di sini, yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu adalah seluruhnya, anak kecil, kemudian anak dewasa, perempuan, laki-laki, merdeka, budak, semuanya harus mengeluarkan zakat fitri ya. Jadi syaratnya itu, zakat fitri itu ada dikeluarkannya, syaratnya adalah Islam. Yang jelas dia Islam, kemudian dia punya harta, kemudian masuk waktu wajib zakat, yaitu apa? Di malam apa? Malam Idul Fitri ya, malam Idul Fitri. Nah, itu ada gambar sok. Itu sok yang biasa dipakai di Saudi. Iya, sok Saudi itu benar. Ya, kemudian tapi kalau ukuran kita itu nggak pakai sok kayak gini. Makanya ulama itu ada yang bawa sok dari sana kemudian dibawa ke sini. Sebenarnya SD Al Hikmah juga ada tuh, di masjid itu ada. Kemudian coba beras 1 sok, kemudian ditimbang. Ternyata hasilnya adalah sekitar 2,5 kilo atau 2 kilo 75 gram ataupun 3 kilo. Beda-beda. Karena apa? Ternyata beras pun itu bobotnya beda-beda. Tapi kalau diukur ya 1 sok itu, makanya kalian jangan heran ketika di daerah misalnya di Jawa 1 soknya 2,5, Mister. Kalau di sini 2,75, itu tergantung ulamanya. Berasnya pun itu mempengaruhi, makanya jangan heran. Tapi kisarannya adalah kisaran 2,5 kilo sampai 3 kilo. Tapi ada yang mengatakan 3,5 kilo itu pun boleh. Itu per jiwa, per 1 orang itu 1 ukuran, itu 1 sok ya. Itu dikeluarkannya kapan? Ketika malam Idul Fitri. Tapi boleh pengumpulannya itu sebelum malam Idul Fitri, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, itu boleh. Itu yang disebut dengan zakat fitri ya. Itu yang disebut zakat fitri. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa kita ya. Lah, Mister, kok beras boleh? Boleh, beras boleh, karena itu termasuk makanan pokok, seperti kurma jadi makanan pokok orang Saudi sana, orang Mesir juga itu ya. Jadi itu zakat fitrah. Kapan dikeluarkannya? Nanti. Lah, kita kan masih kecil, Mister, belum bekerja, maka yang mengeluarkan adalah ayah kalian gitu. Mister, saya enggak. Kalau di Al-Hikmah insya Allah semuanya berhak untuk mengeluarkan. Tidak berhak untuk menerima ya. Tapi nggak tahu kalau ada yang menerima ya. Tapi Mister Awan harap nggak ada yang menerima, karena kalau menerima berarti miskin dong, ya kan? Nah, karena yang menerima adalah fakir dan miskin. Itu seperti itu ya. Itu yang disebut dengan zakat fitrah. Jadi ada dua pembahasan yang Mr. Awan bahas di sini. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, i'tikaf. Yang kedua adalah zakat fitrah. Berapa ukurannya? Kalau di Indonesia berasnya berapa? Mudahnya, berapa berasnya? 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. Kemudian dikeluarkannya kapan? Wajibnya itu adalah malam Idul Fitri, tapi bisa dikumpulkan sebelum malam Idul Fitri gitu ya. Jadi kalau kira-kira malam Idul Fitri itu masih hidup, ya sudah keluarkan gitu ya. Lah, yang jelas sudah meninggal dunia kayak penyanyi itu sama. Ada yang sudah meninggal dunia wajib nggak? Walaupun dia sudah hidup di Ramadan, nggak wajib, karena belum sampai kepada waktu wajib mengeluarkannya. Nah, kalau bayi lahir, bayinya misalnya lahirnya itu malam
Idul Fitri, ya udah disakatin. Itu seperti itu, ya. Gak usah dicatat tentang zakat fitri ini. Jadi yang masuk ke catatan kalian itu tadi. Yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Sudah lama ini kayaknya Mister ya. Saya lama banget ini. Oke, sebelum penutupan mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, kami sudah rindu dengan teman-teman kami ya Allah. Kami sudah rindu dengan majelis ilmu untuk datang ke sekolah ya Allah. Kami sudah rindu untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari guru-guru kami ya Allah. Hilangkanlah wabah ini ya Allah, hilangkanlah wabah ini. Ya Allah, hari ini kami berpuasa. Hari ini kami membaca Al-Quran. Hari ini kami sholat duha ya Allah. Apakah pantas orang-orang yang seperti kami mendapatkan azab-Mu ya Allah? Jauhkanlah azab, hilangkanlah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan masjid-masjid kami. Kami rindu dengan sekolah-sekolah kami ya Allah. Kami rindu dengan guru-guru kami ya Allah. Kami rindu dengan ustadz-ustadz kami ya Allah. Hilangkanlah wabah ini ya Allah. Hilangkanlah wabah ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Berkuasa. Seandainya virus itu masih, maka lemahkanlah. Kalau Engkau bisa menjadikan sesuatu hanya dengan kun fayakun ya Allah. Kalau itu virus lemah seperti virus flu biasa, maka kami bisa beraktivitas lagi ya Allah. Banyak hal yang ingin kami lakukan ya Allah. Banyak hal yang menjadi cita-cita kami ya Allah. Banyak hal yang menjadi keinginan kami semua ini untuk menuju ridho-Mu ya Allah. Ampunilah kalau memang kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah kalau memang kami masih akrab dengan dosa ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Pada saat puasa ini aku berdoa kepadamu ya Allah. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Hilangkanlah, hilangkanlah, jauhkanlah, lemahkanlah virus ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan setelah Ramadan ini virus ini bisa hilang dan kami bisa berkumpul lagi ya Allah. Kami bisa mendengar nasihat guru-guru kami ya Allah. Kami bisa bercanda lagi dengan teman-teman kami ya Allah. Kami bisa pergi ke masjid kami lagi ya Allah. Kami bisa pergi ke sekolah kami lagi ya Allah. Kami bisa mengarungi luasnya ilmu ya Allah. Kami bisa mendengar nasihat, kami bisa mendengar arahan dari guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, mungkin Engkau telah menegur kami karena kami tidak ingat kepada orang tua kami. Tapi sekarang ya Allah, kami membantu orang tua kami 24 jam. Kami tidak membuat marah orang tua kami ya Allah. Kami sangat sayang kepada orang tua kami ya Allah. Mungkin kemarin kita lupa dengan orang-orang tua kami ya Allah. Kita lupa dengan ibu kami, tapi sekarang tidak ya Allah. Kami setiap hari membantu mereka berdua ya Allah. Kami setiap hari tidak pernah menjawab, kita tidak pernah membantah perkataan mereka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami selalu mendoakan orang tua kami ya Allah. Kami selalu menyenangkan hati orang tua kami di rumah ya Allah. Hilangkanlah wabah ini. Mungkin kemarin kita ditegur ya Allah karena kita jauh dari orang tua, tapi sekarang kita dekat dengan orang tua ya Allah. Maka hilangkanlah wabah ini ya Allah. Hilangkanlah wabah ini ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ini saja yang Mr. Awan sampaikan ya. Kita tutup tadi dengan doa.
Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul lagi di majelis-majelis ilmu. Sekolah kan itu majelis ilmu kan? Ya, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Oke, silakan Mr. Danang ditutup, di close secara langsungnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.